Itu dia orang dia viral dan nggak punya background sebagai artis gitu ya, sebagai seniman gitu. Tiba-tiba viral, dikenal banyak orang, dan dia merasakan bagaimana disorot banyak orang, tiba-tiba hilang gitu. Nah itu menurut lo gimana tuh mental orang-orang yang pernah viral terus hilang gitu? Ya mentalnya pasti jadi pemalas, jadi nggak ngerti harus apa setelah itu. Karena dalam waktu berapa bulan dia jadi semua gampang, duit ada di mana-mana, orang motoin dia semua jelas, habis itu hilang. Jadi menurutku orang-orang yang viral kemudian hilang itu kayak orang di tengah hutan, habis itu nggak ngerti mau kemana. Dan itu persoalan baru lagi gitu. Nah menurutku apa yang dilakukan Aldi Taher kan bukan soal Ustadz Abdul Somad aja, kan banyak hal. Menurutku reaksi dari itu semua. Karena dasar aslinya orangnya baik, peduli. Orangnya emang ceplas-ceplos kalau ngomong. Tapi ceplas-ceplosnya dia itu bukan ceplas-ceplos yang penuh kebencian. Ceplas-ceplos itu salah satu wataknya aja, karakternya dia. Dan yang gua rasain tuh motivasi menjadikan dia nyeleneh itu pusing dengan dunia entertain yang gampang lah. Karena mikirin, waduh capek-capek, Iya. casting ya, kesana kesini belum tentu diterima. Sekarang modal handphone doang udah kelar. Coba lo bayangkan, kalau orang nggak ngerti ini bahasa salah, tapi masa artis yang sudah senior dan terkenal mengundang yang viral diwawancara. Yang ngundang tadi yang sudah terkenal, yang sudah berpuluh tahun di dunia entertain, yang wajahnya warawiri di mana-mana, yang mestinya kita hormati, mestinya kita contoh. Dia ngundang yang viral, dia yang nanya, repot. Hanya karena supaya penonton rame. Jadi yang bikin rame yang viral itu bukan dia. Bukan artis. Ya, artis senior, siapapun itu misalnya, mengundang orang-orang yang viral. Nah ini juga karena ada media sosial ini kan, jadi dengan gampangnya ngupload tentang kegiatan sehari-hari gitu, yang udah pasti awalnya menarik banyak perhatian orang, karena yang dulunya mencari informasi artis itu susah, sekarang jadi gampang. Nah menurut lo gimana tuh? Yang benar tuh gimana? Seorang artis tuh sebenarnya harus semuanya ditunjukin ke orang gitu, atau sebaik-baiknya ada yang ditunjukin, ada berlian yang enggak, itu gitu. Mahal karena tersimpan. Disebut berlian itu bernilai karena tersimpan. Tapi kalau berlian itu sudah semuanya kita tahu tentang berlian itu, akhirnya tidak bernilai lagi. Artis itu kan orang yang penuh misteri bagi kita yang nonton nih, untuk dicari tahu tentang duduknya gimana, makannya gimana, bajunya gimana. Nah kalau sudah semuanya tahu tuh nggak ada nilainya lagi. Jadi bukan di situ, bukan karena sombong, di situ bukan karena apa namanya tuh merasa lebih keren, bukan. Namanya juga pelaku seni yang terkenal. Zaman dulu mah susah banget, sekarang lucu-lucu. Jadi yang sebenar-benarnya yang kayak dulu ya. Ya kan kalau dulu orang diundang di TV, itu benar. TV lah yang menjadikan tolak ukur, dan semua yang hadir di situ jadilah seorang public figure TV. Kalau sekarang artis yang ngundang orang. Di mana-mana yang namanya artis itu diundang.
apalagi yang senior. Ini artis yang turun tangan, kayak nggak punya duit sepanjangan. Nah, menurutku Aldi Taher tuh pusing karena itu, makanya seperti itu dia kepalangan. Kalau banyak yang ngejat, tapi dilihat juga gue, ya kepalangan. Dia kan orangnya kan Aldi Taher tuh gini, nabrakin. Waduh. Tapi dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam orangnya. Cuma kalau ngomongnya aja, kalau nggak kuat kuping kita sakit hati. Tapi dia sekedar ngomong. Makanya kan walau bagaimanapun menyebalkannya karena tingkah lakunya, tetap aja dia itu menarik menurutku. Benar-benar artis gitu, menarik aja. Ada aja, diakui atau tidak. Tapi dia tuh berpikir, kan gampang ya jadi artis sekarang. Sedangkan tahun awal dia merintis. 2000, apalagi 2000 ke bawah. Waduh. Nah kalau TV tidak salah, ngundang-ngundang yang viral, ngundang-ngundang ini. Memang dari dulu TV itu media dan tolak ukur. Kalau sekarang apa-apa diberitain. Bagus semua pula omongan tuh. Kayak bijaksana, adil, beradab. Kan gitu. Dari dulu tugasnya TV ya begitu dari dulu. Kalau tidak ada TV, tidak ada stasiun TV, tidak tahu kita Christine Hakim, tidak tahu kita Rhoma Irama, tidak tahu kita Iwan Fals, tidak tahu kita bintang-bintang film terkenal. Karena memang TV ya medianya gitu. Nah YouTube ini mempermudah, betul, ruang gerak kita untuk jadi sesuatu, tapi jangan murahan juga. Karena mungkin gampang ya, modalnya sedikit gitu kan ya. Maksudnya medianya kita bersyukur dengan handphone, kita gitu, bersyukur dengan adanya media sosial seharusnya. Iya. Sangat bersyukur. Betul. Karena kita tidak sesulit dulu. Tapi jangan apa-apa artinya harus tetap diseleksi apa yang mau ditunjukkan di media sosial. Iya. Nah, yang menyeleksi itu bukan dari pihak yang menyediakan sarana, yang membuat. Yang membuat tuh, Astagfirullahaladzim, nah cuma begitu bisa ngomong. Karena mungkin orang berpikir ya, wah enak jadi orang yang terkenal lah gitu. Tapi sisi nggak enaknya jadi orang terkenal. Kasih tahu Bang. Iya, jadi orang terkenal itu enak. Enaknya itu kalau kita memang punya skill. Keterkenalan kita itu akan dihormati karena skill yang kita punya, karena disiplin yang kita punya, karena tanggung jawab yang kita punya. Akan label keartisannya. Tapi terkenal karena keterkejutan kita, itu menyakitkan akhirnya. Ya benar ada bahasa. Kalau mau ngetop kencingnya aja air zam-zam, ada tuh peribahasa gitu. Iya ada peribahasa seperti itu kan. Nah kita ini asal mau ngetop. Karena gampangnya media. Media ini mempermudah ruang gerak kita untuk berkarya. Tapi mbok berkelas. Jangan murahan. Sekali lagi menurutku Aldi Taher efek dari itu semua, makanya nyeleneh dia. Sekarang ini kebalik. Kalau dulu orang biasa repot untuk gimana caranya bertemu artis hanya untuk berfoto. Susahnya minta ampun. Iya, benar. Kalau sekarang ini artis nyari orang-orang viral. Biar dia tanyain. Lucu nggak sih? Yang enggak lah, bisa aja. Ya duit mah duit aja, tapi mbok gimana sih, wibawa apa? Ya kan wibawa kalau gini.
Ada lagi kalimatnya tuh biar dimaklumi. Ya Apa? selagi ada jalan rezeki sih. Biar dimaklumi kan. Kan yang penting dapat duit itu rezeki gitu. Mau datang dari bulan, yang penting di depan ada itu namanya rezeki. Kenapa gitu sekarang kan? zaman dulu? Karena aku ini udah tua, makanya bisa ngomong. Zaman dulu tuh tidak ada perang caci maki antar artis. Terutama di depan kamera atau di mana. Di luar situ ya terserah. Kalau sekarang ini kan saling caci maki, saling jelekin. Artinya Iya. itu karena udah murahan. Zaman dulu tidak ada kita dengar kabar. Sayangnya yang lama-lama ini terkontaminasi. Iya, terikut. Sayang banget gitu. Ya cobalah kita bahas dunia pelawak. Sri Mulat. Siapa yang enggak kagum dengan seluruh yang ada di Sri Mulat itu. Betul sekali. Ada Tarzan, ada Nunung, ada banyak di situ. Ada siapa tuh yang banyak cincin, Tesi. Semua punya ciri masing-masing. Penyanyi dangdut semuanya. Ada Rita Sugiarto, idolamu. Ada Elvi Sukaisi, ada Rhoma Irama. Dan semua punya ciri, punya warna. Dan kita tuh kalau melihat mereka tuh kayak jauh lah jaraknya. Tapi kalau sekarang, kayak kalau ngeliat artis tuh dulu lewat gitu ya. Ya ampun, makan apa ya dia ya. iya, rambutnya terbuat dari apa ya, bajunya terbuat dari apa ya, kulitnya ada Keren apa, banget. keren banget. Muter kepala kita. Nah, menurutku sekali lagi dari awal kemunculan Aldi Taher yang nyeleneh ini, aku udah merasa ini reaksi pusing aja menurutku. Sama sih, kita juga pusing. Orangnya punya sosial tinggi wataknya. Dia suka, nah sifat dominannya Aldi Taher ini menyebalkan. Tapi bikin orang kangen. Nah, ada tuh salah satu lagunya Aldi Taher. Kalian tahu nggak di sini? Udah pernah denger gak? Nah, kenapa Lesti itu ya? Iya. Lesti sayang Rizky Bilar di tengah panas. Lagi panas kasus Lesti dan Rizky Bilar. Ya, dia bikin lagu itu. Menurutku apa motivasinya? Tahu lo nggak? Terlalu heboh berita berdua mereka tuh. Udah kayak Romeo Juliet permanen. Tahu tuh kasus itu. Nah, pusing dia. Bikinlah lagu itu. Dia tuh. Tapi memang booming itu kemarin. Jadi kalau awalnya apaan sih nih lagu? Kalau kita terpancing emosi dengan Aldi Taher, capek sendiri dia mah. Dia tuh reaksi ya nyeleneh kan, kalimatku pertama tuh nyeleneh. Karena dia kan diakui atau tidak salah satu senior acting kan. Iya, di acting ya. Di acting boleh dibilang senior. Iya. Nah, dia lihatlah yang muncul sekarang. Hah? Begini doang. Gini mah gue juga bisa. Gitu. Maksudku tuh gini, kita tuh jadilah artis yang berkelas. Jadi jadilah pejabat yang berkelas dan berwibawa. Apapun status hidup kita ini, berkelas dan berwibawa lah. Syarat untuk berkelas dan berwibawa adalah dengan benar-benar ngerti, berskill. Nah, kalau sekarang ini, misalkan kita lagi syuting ini, tahu-tahu masuk Kang Guru di sini, ikut dengar, viral pasti. Sayangnya produser kita nggak suka yang begitu. Iya nih. Tak bisa dirayu. Bahaya nih, bercepat melejit gitu kan. Wali potong. Nah, susah nih. Iya. Nggak bisa diajak kali. Nggak bisa. Bisa. Suruh beli followers aja, bercepat naiknya.
Mau dia. Apa gue syuting rada gimana gitu bajunya? Enggak. Nggak mau lah. Iya. Kan capek ya nambah subscriber satu gitu kan. Nah, menurutku Gitu. sekali lagi. Jadi satu, arti lahir itu satu, orangnya ceplas-ceplos. Yang kedua, dia punya empati yang sangat tinggi orangnya. Yang ketiga, kalau tidak dia. Kalau iya. Segala sesuatu yang dia lakukan, apapun bentuknya, terutama di dunia entertain, dia bertanggung jawab dan benar-benar. Itu orangnya. Makanya kalau nyeleneh juga nyelenehnya benar-benar. Iya. Dia itu karakter yang selalu tidak terlihat serius. Oke. Tapi secara prakteknya sangat serius akan segala sesuatu. Itu yang aku tahu tentang dia. Itu yang aku rasakan tentang dia. Itu orangnya. Intinya adalah apa yang dia lakukan saat ini yang sering kita dengar sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Itu reaksi dari ya gampang-gampang ya ngetop ya. Ada Bang Aldi Taher, jangan terpengaruh, tolonglah Bang.